Kalau orang tua yang sadar betul terkait dengan nasib anaknya, maka siapapun orang tuanya tidak akan mau anaknya dimasukkan ke barak militer. Karena pendidikan itu. Mang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan, akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, akan memanggil Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta, Dinas Pendidikan ya, karena sudah mengirim anak-anak sekolah ke barak militer untuk dibina dan dididik. Bahkan Mang Ono menyalahkan orang tua yang mau menitipkan anaknya untuk dididik di barak militer. Karena katanya pendidikan itu bukan di barak militer. Pendidikan itu tempatnya di sekolah. Mari kita cek dulu sama-sama, lalu kita uji ini pikiran Pak Ono ini objektif sesuai dengan fakta di lapangan atau politis ya. Kita coba dengarkan dulu sama-sama ya. Oke. Ya kan? Nah, makanya sampai dengan saat ini pun kita belum tahu ada nggak regulasinya. Karena kemarin pun ya dinas pun menyampaikan masih diproses gitu. Padahal saat ini sudah launching dong, ya kan? Yang katanya informasinya besok launching, sekarang launching kan di Purwakarta. Makanya segera ya, kita akan panggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, atau bahkan misalnya teman-teman kabupaten kota, misalnya Purwakarta ya, karena tadi disampaikan oleh KDM itu bahwa itu tanggung jawab Bupati Purwakarta. Ya, mudah-mudahan teman-teman DPRD Purwakarta juga segera memanggil ya, Bupati Purwakarta untuk bisa menjelaskan terkait dengan program tersebut. Biayanya dari mana? Kalau bersumber dari APBD 2025, saya yakin tidak bisa. Karena tadi yang tanggung jawabnya Bupati Purwakarta, maka teman-teman DPRD Purwakarta. Tapi kalau di Jawa Barat kita akan panggil lagi, mungkin melalui Komisi 5 ya. Di situ pun kan harusnya kita punya data ya. Saat ini pun kita harus disajikan data seberapa meresahkannya sih dari sisi data terkait dengan anak-anak yang tadi berkebutuhan khusus, bahasanya kan itu, atau anak-anak yang rawan. Kan sampai dengan saat ini kita belum mempunyai data satu kabupaten anak yang seperti itu berapa orang, sampai pada akhirnya membuat program kerjasama dengan TNI ya. Pelajar masuk barak militer kan kita selama ini juga belum tahu yang disiapkan, karena kan lama ya paling lama 1 tahun, paling cepat 6 bulan untuk membahas dari konsep sampai teknisnya. Tidak ada sama sekali pembahasan dengan DPRD. Kemarin saya tanya Kepala Dinas Pendidikan juga masih menyiapkan instrumen aturan. Ini udah berlangsung ya nggak tahu, makanya kita akan cek. Apa itu kategorinya, menyalahi atau mereka yang sedang ini bisa menolak karena tidak ada aturan yang jelas? Ya makanya kita lihat dulu, kita belum berani mengambil kesimpulan seperti apa. Kita lihat dulu, tapi setiap kebijakan dari pemerintah seyogyanya memang harus ada aturan yang jelas. Kalau tidak aturan artinya masyarakat akan menolak atau tidak ikut. Iya, ya saya yakin sih gini ya, kalau orang tua yang sadar betul terkait dengan nasib anaknya, maka siapapun orang tuanya tidak akan mau anaknya dimasukkan ke barak militer. Karena pendidikan itu ada di sekolah, ada di keluarga, bukan di barak. Arahan dari siapa Pak orang tua bisa ke sana Pak? Ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukin dalam sistem. Ada berapa daerah? Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita nggak bisa ngirim makan sih? Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, nggak ada masalah. Untuk tinggal saat ini udah berapa siswa Pak? Kalau kemudian yang di Purwakarta 39. Yang Purwakarta hari ini di sini berapa Pak Kades? 30. Di sini 30. Di Kota Bandung.
Kota Bandung 13. Pak, ada rencana buat siswa yang ada gemulai Pak seperti apa ke depannya? Ya kita satu-satu dulu deh. Ya, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh. Yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan lah, gimana sih? Untuk konsepnya udah dikonsultasikan dengan KPAI. Kita kan pendidikan ada konsep gimana? Kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang bergerak, yang menyerahkan juga kepala sekolah. Mereka kan sudah ada kurikulum, terus problemnya apa sih? Dari sisi aspek pelindungan anak kan gak ada problem. Saya gini deh, Paskibra dilatihnya sama siapa? Terus kemudian kita ada sekolah SMA loh, yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikan. Pak, payung hukumnya apa sih Pak untuk diadakan ini Pak? Payung hukumnya Pak untuk diadakannya ini Pak? Ya, payung hukumnya kalau kami melihat bahwa ini kan kejadian yang sudah sangat luar biasa nih. Ya kan? Coba Bapak bayangin, kalau misalnya masih ada orang tua yang kemudian dia tidak bisa didik anaknya, udah menyerah, ya kan? Terus misalnya sekolah, kemudian sekolah jamnya terbatas, terus ini anak ini ngebacok temennya, ngebacok orang tua, Bapak masih mau sebagai pemerintah mau menunggu payung hukum? Enggak lah, ini harus kita ambil langkah yang sesuai dengan aturan. Tentunya apa langkah kita? Yang paling mungkin adalah kita ambil, kita titipkan kepada lembaga atau institusi yang kita anggap itu akan mampu membina mereka. Nah, kami percaya TNI, orang tua siswa percaya TNI yang akan membina itu. Ya, nanti selain TNI nanti kita ada Polri. Jadi bersama-sama TNI, Polri, kita membina anak-anak itu menjadi anak lebih baik gitu. Berarti anak-anak ini tidak putus sekolah Pak ya? Tidak, kelasnya aja pindah. Kelasnya aja pindah ke sini, nanti gurunya ke sini. Ya kan nggak putus sekolah, anak tetap sekolah. Jadi nanti kita bersama TNI dan Polri untuk membina itu. Termasuk pelaku yang pembacokan kemarin Pak ya? Yang tidak dikeluarkan ya? Ya, yang kalau yang kakeknya itu kan masih dalam proses hukum ya. Kalau yang ini yang tawuran, yang merokok, yang mabuk-mabukan, yang ini yang kita ambil. Materi yang diberikan dalam pembinaan ini apa sih Pak? Nah, nanti materinya kurikulumnya Pak Danmen yang tahu karena beliau ahlinya. Artinya dengan ibunya, orang tuanya menitipkan ke kami, dan setelah kami tahu bahwa ini akan kami bina di titipan di resimen, nah itu bersama-sama nanti Polri juga, itu mereka percaya terhadap TNI dan Polri. Ananda bisa tumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, anak yang luar biasa, anak yang disiplin, anak yang berbakti pada orang tuanya, dan anak yang cerdas dan menjadi anak yang baik. Itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selamat menempuh pembinaan di Resimen Atlet, insya Allah, dan pasti akan sangat bermanfaat. Demikian Om Jen berpesan, ikuti segala apa yang di sini, yang di aturan yang ditetapkan oleh Resimen, dan jangan manja, jangan minta ditengok sama orang tua, jangan main HP, jangan minta bekal, karena di sini nanti sudah kita siapkan makan dan nggak boleh jajan, nggak boleh pegang HP. Kalau yang masih pegang HP, tolong kumpulkan, nanti diserahkan pada orang tuanya masing-masing. Ya, untuk menghubungi orang tua nanti diatur teknisnya, bisa berkomunikasi. Saya pikir demikian. Silakan komentar dulu saudara. Mang Ono ini, mari kita mikir sama-sama kondisi sosial masyarakat kita, orang tua siswa, dan problem siswa hari ini. Ya, kenakalan-kenakalan yang bisa atau biasa kita saksikan di remaja-remaja sekarang. Bukan karena mereka, saya kira, mau seperti itu, karena circle aja. Karena ada adu gengsi aja, temennya melakukan, masa saya tidak melakukan. Biasanya kayak gitu. Ya, umur-umur remaja mau menginjak dewasa itu bukan karena dianya mau melakukan kejahatan, misal ya. Dianya mau melakukan kenakalan karena circle yang memaksa mereka melakukan itu. Nah, karena keterpaksaan akhirnya menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan sudah tidak bisa lagi dicaram oleh orang tuanya.
orang tua kehilangan cara untuk bagaimana bisa mendidik dan mengarahkan anaknya. Kalau sekolah itu kan bukan solusi. Kan dari dulu juga mereka anak-anak sekolah itu ya sekolah gitu loh. Tapi kan tidak full 24 jam dipantau terus oleh sekolah. Cuma beberapa jam saja. Sepulang dari sekolah kan lepas dari pantauan sekolah. Begitu. Ketika buntu, ini mah pengalaman keluarga saya, jangan orang lain lah. Teteh saya kemarin saya ceritakan juga punya anak yang juga mengalami problem pergaulan. Ya, buntu Pak. Gimana ini cara untuk merubah ini anak? Keluar dari circle-nya. Dipesantrenkan. Nggak mempan. Pulang terus. Kembali lagi ke circle-nya. Ya. Pasang tato. Wah ini udah nggak bisa. Buntu Pak. Keluarga itu buntu. Cara bagaimana merubah anak. Akhirnya apa yang terjadi? Udahlah, biarkan aja. Nah ini yang bahaya kan. Udahlah, biarkan aja. Karep. Kumaha maneh. Ini. Kan banyak orang tua yang kayak gitu. Saya yakin bukan satu kasus yang kayak gitu. Pasti banyak. Dengan kebuntuan, ada yang mungkin maksa, nyiksa anak, dan lain sebagainya. Ada juga yang pada akhirnya udah karep, biarkan aja. Mau melakukan apapun, biarkan aja. Capek ngurus kenana. Bingung kudu kumaha nggak bener kenana. Kan itu. Tidak punya alat untuk nakut-nakuti anak. Geus teu sieun ku kolot, geus teu sieun ku sakola, geus teu sieun ku saya dipesantrenkeun misal kata orang tua itu. Udah sama saya dipesantrenkan kalau Anda terus melakukan itu. Teu sieun Pak, di pesantren pulang lagi, pesantren pulang lagi. Coba bayangkan, kalau punya alat nih, kebijakan gubernur itu saya kira menjadi dalil loh untuk orang tua bisa nakut-nakuti anak. Ya, dari kenakalan. Misal ada satu anak yang nakal nih. Aduh, udah bingung gimana nih cara ngebenerinnya. Cara nakut-nakutinya kan suka harus ada itu. Dulu itu anak-anak seperti kita ya. Saya masih takut dulu sama sanekala kalau keluar malam itu. Awas ayah sanekala. Takut Pak. Takut. Sekarang mana takut orang anak-anak sekarang di singsinan kusanekala enggak bisa di singsinan masuk pesantren enggak takut ya. Tapi kalau ada anak yang tanda kutip sudah dirasa orang tuanya ini kategorinya nakal, bahaya nih kalau dibiarkan, sudah bingung cara untuk membenarkannya gimana, mengarahkannya gimana karena nggak masuk malah ngelawan, buntu nih orang tua. Tapi kalau ada ini jadi dalil. Nanti kalau Anda terus melakukan itu kepada anaknya, ini kan jadi dalil nih, jadi dalil. Satu kali Anda melakukan itu, mama maafkan, papa maafkan. 2 kali Anda melakukan itu, mama maafkan, papa maafkan. Kalau sudah 3 kali, itu bisa dicarek, mama akan serahkan kamu ke barak militer untuk dibina dan dididik di sana. Rubah kamu, keluar dari circle pertemanan kamu. Kalau tidak, mama akan kirim kamu ke barak militer untuk dibina dan dididik. Ada dalil loh. Ada harapan baru dari kebuntuan orang tua. Gimana cara mengarahkan dan mendidik anak. Taruhan aja coba. Ini sangat efektif bagi saya. Ngirim anak ke barak militer untuk dibina. Bukan mau jadi tentara. Ya, dibina akhlaknya, dibina kedisiplinannya. Kan itu bagian daripada pendidikan. Ya, itu. Ya, gubernur itu saya kira membuat dalil untuk orang tua ini bisa lebih tegas kepada anak. Dan itu yang kita butuhkan. Karena zaman sekarang anak-anak itu sudah nggak takut sama orang tua. Orang tua kehilangan dalil untuk nakut-nakuti anak. Ya.
Kalau dalilnya dikirim ke barak militer, saya kira cukup kuat untuk anak itu minimal takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.